Sekarang gue mau rakit PC 7 jutaan. Tapi disclaimer, lu bisa hindari kesalahan ini supaya lu nggak kecewa rakit PC ke depannya. Jadi gue mau rakit PC yang budget dan hemat, yang bisa lu kalian pada ikutin dan... Haiya, apa lu olang buat lo? Kok? Iya nih, gue lagi rakit PC 7 jutaan. Niatnya pakai iGPU aja. Haiya, lu olang jangan rakit PC pakai iGPU lo. Itu PC lelet punya lo. Enggak juga kok. Jadi gue di sini mau pakai Ryzen 5 8600G yang performanya oke lah. Ya, dia pasti kok juga tahu punya 12 thread, itu cakep banget, dan pasti gue udah mention ada iGPU-nya. Jadi ya kita nggak usah pakai iGPU lagi sih kok. Haiya, apa lu orang harapkan dari iGPU ini CPU lo? Ya, kalau dibandingin sama iGPU sih sebenarnya nggak bisa diharapkan banyak ya kok ya. Tapi kalau segi aspek hemat listrik sih Pak, ini pasti lebih hemat banget, dan secara performa dibandingin sama iGPU lainnya, terutama kubu biru, ini pasti lebih kenceng kok. Boleh diadu lah. Boleh juga lo orang les. Oke, Owe mau tahu part-part lainnya. Nah, untuk mobilnya teman-teman, kita akan pakai motherboard ASRock A620M. Ya, untuk neken budget karena emang harganya murah, dan gue rasa ini harganya cukup untuk jalanin si Ryzen 8600 itu. Kalau ini Owe setuju. Nah, untuk GPU udah nggak perlu lagi. Tapi nanti kalau kedepannya mau upgrade GPU, ya bisa ditambahin GPU. Itu aman lah, bisa diatur. Sebenarnya Owe talak setuju, tapi oke lah. Lanjut ya? Oke, lanjut. Untuk RAM-nya kita pakai 16 GB. Untuk RAM, lu olang diam aja. Ini biar RAM gue rekomendasikan buat lu olang. Pakai ini aja. Tim Loop GeForce Echo 32 GB 6000 MHz biar foto lu dan menegak. Ini RAM menarik kayak Owe punya mantan lo. Menarik perhatian. Cakep, ada LGD-nya, bisa tambah lu punya performa. Heatsinknya juga pakai aluminium daur ulang yang tidak kelihatan murahan lo. Boleh juga kok. Iya kan? Kenapa Owe bilang tambah juga lu storage, kudu pakai ini storage. GeForce G50 NVMe Gen 4 lo. Yang 1 TB punya ini pasti kenceng sekali. Kapasitasnya sudah jelas dan sudah lega. Lu orang bisa dapat speed sampai 5000 MB per second lo. Owe yakin lu punya PC pasti enak banget ke depannya. Percaya sama Owe. Tapi nih kok ya, kayaknya enggak kemahalan tuh. RAM 32 GB, storage 1 TB. Haiya, jangan lu pelit-pelit di sini. 32 GB itu untuk masa depan loh. Untuk virtual flu, storage juga sekarang sudah terjangkau loh. 1 TB juga tidak membuat lo miskin. Oke, lanjut lagi. Owe mau denger? Oke kok, alasannya kali ini gua terima. Bagus juga. Lanjut kita ke PSU nih guys. PSU kita pakai Segotip AN400W ya, dia 400 watt, udah 80 plus bronze. Lu orang emang kikil sangat loh. Kikil amat buat PSU. Lu orang harusnya beli yang mahalan dikit di... Rekomendasi RAM sama storage, lu aja udah ngabisin banyak budget kok. Jadi kali ini lu harusnya no comment ya. Oke lah, lanjut lagi. Oke lanjut, casing kita pakai Deepcool CG530. Gimana kok? Cakep nggak? Ada fan-nya 3 lagi. Ya walaupun exclude ya. Ini kalian bisa lihat ya. Kok kalian bisa lihat casingnya cakep. Udah full temper glass ya, depan samping. Udah USB 3.0 juga, dan juga harganya itu ya cukup affordable dengan build quality yang sangat kokoh di 650 ribuan. Walau lu orang yang bener loh. Ini harga segini mana Type-C-nya loh. Fan-nya juga exclude loh. Lu orang memang gila. Ini fan juga LED static loh. Lu serius pakai casing ini? Yang penting apa? Yang penting build quality-nya kok. Betul lah, betul. Build quality apa? Lanjut. Nggak boleh ngomong kasar. Kita lanjut ya kok ya. Ini dia racikan yang udah kita racik. Kalian bisa cek di sini. Jadi totalnya ada 7.361.000. Sebentar Owe mau baca lu punya spesifikasi lo. Haiya, 7 juta cuma dapat segini.
Lu orang jangan tipu-tipu ya. 7 juta OE bisa lakitin lata kanan lo punya lo. Beda zaman kok. Dan ya memang seperti ini. Zaman sekarang ya jangankan 7, 10 juta aja itu masuknya masih entry level. Dan partnya ini kan baru semua. Mending OE lakitin Idly Gen 12 pakai LTX 2060. Itu lebih bagus daripada lu punya lakitan di sini loh. Oke kok, gini. Tadi gue bilang di sini kita pakai platform AM5 ya dari AMD yang jelas ini lebih baru, udah future proof juga ya daripada kita pakai Elga 1700 yang udah mati. Dan apa itu rongsok RTX 2060 itu mau beli bekas mining dari harga segitu ya nggak tenang dong ya kita beli ya, pakai itu khawatir artefak segala macam, mending beli baru ya kan. Tala apa-apa yang penting performa oke. Dia apa gimana kok kalau di tengah-tengah VGA-nya artefak rusak ya kan rugi 2 kali. Mending artefak. Kalau tewas gimana coba? Ayo. Ya udahlah, mau lihat performanya loh. Lo tala usah banyak bicara. Oke, kita ke benchmark. Lihat kok nih. Benchmark percentage-nya kencang. Di Cinebench R23 dan R15 dapat skor yang cukup kompetitif. Oke lah. Mau lihat yang lainnya. Di 3D Mark Fire Strike dan Time Spy dapat skor segini, ini cukup kencang sekali, tapi sayang ya di sini untuk skor GPU-nya masih kurang. Itu lu lihat itu skor GPU. Hah, kurus kali, kecil kali loh. Iya bener kok, kurus. Ya namanya juga iGPU ya kan. Nanti kedepannya kalau kalian butuh GPU yang lebih kencang, kalian bisa beli GPU lagi. Haiya, bisa aja lu orang ngeles. Sekarang kita ke pengujian gamenya. Yang sejujurnya gue agak disappointed sama hasil gamenya, tapi it's okay lah ya. Kita lihat di sini hasil gamenya. Hanya sudah Oe tebak dari awal. Ya udah, Oe mau lihat. Sebenarnya di awal salahnya gue berekspektasi performanya tinggi, tapi kenyataannya ya beginilah. Hanya rendah sekali lu punya FPS lo. Kayak mana lu mau main kompetitif kalau lu punya performa talak kompetitif lo. Agak heran sebenarnya kok. Ini gue udah nyalain segala macam overclocking, XMP, PBO, naikin VRAM, iGPU sampai 8 GB. Performance mode udah juga tuh di Windows ya. Tapi performanya masih tetap rendah gitu kan. Dan gue lihat di YouTube lain itu bisa dapat bahkan 2 kali lipat. Jadi gue udah coba berusaha dan hasilnya sebegini aja gitu. Gue sih asumsinya karena mobonya kita pakai mobo yang paling murah gitu kan. Jadi performanya nggak bisa ngangkat untuk Ryzen 8600G-nya. Atau kalian ya, kalau kalian punya pendapat atau info bisa tulis di kolom komentar. Oe tak mau dengar lu punya alasan. Lanjut lu bahas lagi lah. Oke kok, lanjut kita ke game AAA ya. Nah, di sini baru kerasa banget kalau ini itu masih belum mampu untuk menghandle game AAA yang terbaru. Seperti gue coba di Warhammer Space Marine itu performanya hancur banget. Kalian bisa lihat ini FPS-nya ya, belasan FPS. Ini bahkan tidak playable sekali di 1080p rata kiri. Lanjut ke Horizon Zero Dawn, ini ya masih agak lebih better, cuma tetap aja tidak playable.
Cukup tak usah dilanjut, ini performa sudah hancur sekali. Hasilnya sudah kelihatan, tak ada harapan. Kata siapa kok, nggak bisa langsung judge begitu dong. Ini kan untuk sementara dulu. Nanti kalau kedepannya ada duit dan bisa beli GPU, bisa upgrade video card, ini PC udah ngacir banget. Ayah, ngacir udah apa kau? Ini CPU cuma bisa kasih LAN Genfone X8 loh. Cuma X8 doang loh. Ngacir dari mana lu bilang? Ya tetap aja kan. X8 juga PCIe-nya Gen 4 ya. Ini udah kenceng. Nah, saat gua tes nih ada nilai jualnya kok. Masa sih? Salah percaya. Nah, pas dites full load temperatur itu terkontrol di 70-an derajat Celcius aja kok. Padahal ini pakai stok cooler dan konsumsi listriknya hemat banget. Di satu PC ini full itu cuma narik 60 sampai 70 watt saja dan itu full load. Haiya, boleh juga lo punya data, ini pembelaan. Jadi ini PC ini sebenarnya emang alternatif buat kalian dan buat kita semua kok. Apalagi kalau kedepannya kita mau upgrade ke PC-nya. Pertama udah pakai platform baru AM5 yang pastinya bakalan dikasih umur yang panjang, melihat AM4 juga umurnya panjang ya. Jalur upgrade-nya lebih luas. Cuma gue punya beberapa saran nih buat kalian. Pertama, kalau kalian pakai APU dan mau APU-nya maksimal, setidaknya kalian pakai motherboard seri B. Ya, walaupun kalau kalian ambil motherboard seri B akhirnya kurang ekonomis, tapi sebenarnya lebih future proof. Yang kedua, jangan banyak berekspektasi untuk iGPU. Ya karena saat kalian udah otak-atik segala macam juga ya ada batasannya. Dan jelas kurang friendly buat kalian yang nggak mau ribet gitu kok. Kadang gue kepikiran juga, ada beneran juga kata Ko Ali, mending rakit i3 Gen 12 ditambah dengan RTX 26